Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah online kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, karena kita rindu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik dalam hidup kami. Kami perlu Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Kemanakah kami cari kasih sejati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sentuhan tanganmu, kami tak dapat
Saudara, bagi Tuhan kita yang ajaib. Oh, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan, Kau yang kami butuhkan dalam hidup kami ya Bapa. Oh, haleluya. Kau kasih yang setia Tuhan, Kau kasih yang setia Bapa, mengalir memenuhi kami, mengalir memenuhi kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau sanggup lakukan perkara besar bagi hidup kami ya Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh, Engkau besar Tuhan, Engkau besar ya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Engkau ajaib Bapa, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus, ya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sambil mengangkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan satu-satunya Tuhan. Engkau kami andalkan ya Bapa, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Bapa, Engkau pengharapan kami Tuhan. Oh haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
Kami mengucap syukur buat Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya pengharapan kami ada di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau Bapa yang terus melindungi setiap keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Kami siapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan kita. Kita mau angkat pujian. Kita mau katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, kita bersatu memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Amin. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara mari nyatakan, menyatakan haleluya, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, hormat kami Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yeay. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya
Betapa banyak kita yang masih antusias untuk memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Boleh katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang mendengarkan setiap seruan doa kami, seruan hati kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tenang Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Amin Yesus. Tak pernah Kau lepaskan kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, lewat lembah kelam Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini
memulihkan hati, sembuhkan setiap yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan lebih sungguh mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mendengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepada hadapan-Mu dengan rasa syukur atas seluruh kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, urapilah hamba-Mu yang oleh karena kasih karunia-Mu ada sebagaimana adanya hari ini. Itu juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan hadir dan mengurapi mereka. Dan dalam nama Yesus kami menolak semua intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, saya Dodi Ramosta, Pendeta Dodi Ramosta Sitepu. Bersyukur jika hari ini bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saudaraku, saya mengambil pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawari 20 ayat 1 dan 4. Saya akan bacakan buat kita. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat Tuhan, di sini kita membaca Yosafat menjadi takut bahwa seorang raja juga jika diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah, bisa menjadi takut. Apalagi kita tahu Bani Moab dan Bani Amon ini adalah suatu suku yang lahir dari keturunan Lot, dari kedua putri-putrinya, anak-anaknya. Sungguh satu hal yang tidak wajar. Tapi mereka ketakutan karena Bani Moab dan Bani Amon ini tidak menyerang Yehuda. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, hal ini juga sering kita alami dalam kita menjalani kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, saat-saat sekarang ini, banyak orang yang diliputi rasa takut. Ya, takut ketika kita ingin duduk bersama-sama dengan handai tolan kita di suatu tempat, kita ada rasa takut, apa jangan-jangan nanti kita bisa terkena virus. Ketika kita ke pasar, ibu-ibu ke pasar juga diliputi rasa takut. Orang-orang tua ketika melihat anak-anaknya berpikir, memungkinkankah saya bisa mendidik dia dengan kebenaran firman Tuhan, bisa mencukupi segala kebutuhannya, perkuliahannya. Itu juga anak-anak muda yang belum menemukan pasangan hidupnya, amin. Ada rasa takut, apakah saya nanti bisa menemukan pasangan hidup yang sepadan di dalam saya menjalani hidup ini. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Yosafat mengalahkan rasa takut itu, menang atas rasa takut itu, amin. Bapak Ibu, kita lihat saudaraku, di ayat ketiga tadi, Yosafat mencari Tuhan.
Nah, ini hal yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan Yehosafat, dia mencari Tuhan. Tentu saja tidak mungkin Raja Yehosafat ketika diperhadapkan dengan masalah ujuk-ujuk mencari Tuhan. Tetapi karena dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 32 dikatakan, ia hidup menurut jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka rasa takut itu akan dilenyapkan dari hidup kita. Ataupun rasa takut itu dikalahkan oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Amin. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia mencari Tuhan karena dia tahu kekuatan daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Yehosafat, di dalam 2 Tawari 5, 2 Tawari 25, lalu Yehosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaanmu ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberinya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Dan kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah Tuhan ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dari 2 Tawari 20 ayat 5 sampai dengan 9 menunjukkan kepada kita betapa Yehosafat memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham. Dan pengenalan itulah yang membuat rasa takut ini sirna di hati Yehosafat. Dia tahu Allahnya ada di setiap musim kehidupannya. Dia tahu Allahnya akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepadanya. Bapak ibu, hal yang terpenting yang harus terus kita bangun adalah keintiman dengan Tuhan saat-saat seperti sekarang ini. Amin. Ketika kita memiliki keintiman, relationship yang baik, yang intim dengan Tuhan, kita akan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan pengenalan yang benar itu membuat kita mengalahkan ketakutan, yang tantangan, masalah yang diperhadapkan kepada kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita terus melakukan persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita membangun keintiman, kenal dengan Tuhan, maka akan lahir keyakinan yang kita sebut iman. Keyakinan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saya teringat Bapak Ibu, suatu kisah yang pernah saya dengar dan sangat memberkati saya, ketika seorang akrobat ingin berjalan dari suatu gedung ke suatu gedung yang tinggi. Dia mengikat tali dan membawa arko. Di atas arko itu ada beras, karung beras, dan dia mendorong itu dari gedung yang satu sampai gedung yang satunya. Banyak orang yang melihat. Yang melihat itu ketakutan. Ada yang yakin dia bisa selamat, ada yang yakin, ada juga yang meragukan. Tetapi dia berjalan berlahan-lahan sampai ke gedung yang satunya. Tentu disambut dengan tepuk tangan dan rasa kagum yang luar biasa. Tetapi dia berkata, percayakah engkau saya bisa akan kembali ke sana? Sebagian besar mengatakan percaya karena sudah melihat. Tetapi ketika ditanya, adakah yang mau naik ke arko ini menggantikan karung beras ini? Satu orang pun tidak ada yang mau. Disinilah pengertian percaya yang sesungguhnya. Tapi tiba-tiba seorang anak muda, anak remaja datang dan dia katakan, saya bersedia. Dan dibawalah, berjalan melalui tali tadi sampai ke gedung yang satunya. Dan sampai di sana ditanya, siapakah engkau anak muda? Anak muda itu berkata, saya anak daripada akrobat tadi. Artinya, anak ini mengenal Tuhannya. Anak ini mengenal Bapaknya. Anak ini yakin. Karena lewat pengenalan inilah
maka iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Dan melewati pengenalan yang benar akan Tuhan ini, saudaraku, maka hubungan ini membuat rasa syukur kita peka juga terhadap Tuhan. Yang jika selama ini, saudaraku, kita hanya selalu mencari Tuhan, menikmati Tuhan, memohon berkat-berkat kepada Tuhan. Tetapi jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, jika juga kita memiliki kerinduan untuk Tuhan juga bisa menikmati kehidupan kita. Ketika Yosafat berkumpul dengan suku Yehuda di rumah Tuhan di Yerusalem, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan sekalipun mereka belum mengalami kemenangan. Tapi mereka tahu, mereka peka, Allah senang dengan pujian penyembahan yang mereka naikkan. Oleh karena itu, mari saya selalu bertanya kepada diri saya di dalam menjalani kehidupan ini, apakah Tuhan menikmati kehidupan saya? Tuhan memberikan segalanya, Tuhan memberikan perlindungan, berkat. Tetapi apakah kehidupan saya ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita selalu memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih, jujur memang berat tantangan kita di masa-masa sekarang ini, di tengah-tengah pandemi ini. Tapi jangan ragu, saudaraku. Jangan takut, saudaraku. Tuhan ada dan Tuhan setia. Tuhan setia di setiap musim kehidupan kita. Dan Dia selalu merindukan memiliki keintiman dengan Dia. Dia ingin menikmati kehidupan setiap anak-anaknya. Oleh karena itu, bangun terus keintiman dengan Tuhan. Kenali Tuhan kita yang selalu begitu sangat mengasihi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, Tuhan, kami sangat butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami sangat butuh Engkau hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu aku berdoa, mampukan kami, Tuhan, untuk terus membangun keintiman dengan Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga melalui pengenalan yang benar itu, Bapa, kami terus yakin, kami terus percaya, dan dari pengenalan itu ada muncul rasa syukur kami, peka terhadap keinginan dan kerinduan Tuhan dalam kami menjalani hidup ini. Berkati umat-Mu, Tuhan. Permasalahan demi permasalahan yang kami hadapi, Tuhan ada, dan Tuhan akan menjadikan kami menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat Gembala Sidang GBI Saribumi, Bapak Pendeta Yusuf Suranta, ibu dan putrinya. Tuhan memberkati hamba-Mu, menguatkan dia dalam pelayanan ini, meneguhkan iman percayanya. Terlebih-lebih hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan ada bersama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom jemaat GBI Saribumi Indah. Ucapan terima kasih kepada jemaat yang sudah melayani pada hari ini, khususnya bagi hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online masih akan terus dijalankan. Minggu depan kita masih mengikuti ibadah online melalui akun YouTube GBI Saribumi Indah. Mari kita berdoa sepakat setiap hari mulai pukul 8 malam. Yang akan dilakukan di dalam komsel masing-masing sesuai dengan jadwal berikut. Topik doa, gembala dan keluarga, pengurus, jemaat Tuhan, lingkungan gereja, bangsa dan negara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, persepuluhan atau pelayanan diakonia,
dapat memberikan melalui rekening gereja atau amplop yang diedarkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau angkat pujian doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa Yabes di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, oh Yesus, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa buat engkau. Mungkin kau sakit, mungkin kau lemah, mungkin kau butuh pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa buat engkau. Bapa Sorgawi, kau melihat tangan-tangan umatmu yang ditaruh di dada mereka. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Hamba berdoa, jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Roh Kudus. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, bukakan pintu pekerjaan buat mereka. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal ekonomi, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Berkati mereka Tuhan. Dan ingatkan kepada umat-Mu ketika mereka menerima berkat kepada Tuhan. Mereka dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diberkati tetapi untuk menjadi berkat. Sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Turunlah berkat-Mu, turunlah mujizat-Mu, turunlah pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Kalau sampai saat ini pandemi virus corona ini belum berakhir, kami percaya Tuhan punya waktu yang terbaik sehingga pandemi virus corona ini segera berakhir. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para anggota Dewan, MPR DPR, para tentara, para polisi, dan para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, para lurah,
sampai RT dan RW. Tuhan berkati dengan hati yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini, dan sebelum kami akhiri, turunlah berkat-Mu atas umat-Mu. Karena itu umat Tuhan yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan, pandang kepada Kristus. Sekarang terimalah, bawa pulang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus turut menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput dan bawa kita ke sorga yang mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.